Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Pesako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada sanak semuanya, dan juga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Didulang sadulang lain, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lain, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Kerajaan Bukit Batu Patah dan runtuhnya Kerajaan Alam Pagaruyung. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan sewaktu mulai merintis Sungai Tarap, beliau membawa adik tirinya, yaitu Putih Renosuda, berikut dengan 8 kaum dari Pasumayam Dusun Tuo dulu. Putih Renosuda ini bersaudara, yaitu 1. Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang. 2. Si Kalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego. 3. Putih Jamilan. 4. Putih Renosuda sendiri. 5. Mambang Sultan bergelar Datuk Suri Dirajo, dalam kurung gelar yang kedua. Putih Renosuda ini mempunyai anak di Sungai Tarap, yaitu 1. Putih Lenggo Tuo, perempuan. 2. Ki Lok Cayo, laki-laki, bergelar Datuk Bandaro Putih. Yang ketiga, Nun Alam, laki-laki. Yang keempat, Putih Nan Bongsu, perempuan. Putih Jamilan, kakak dari Putih Renosuda, mempunyai anak di Dusun Tuo, yaitu 1. Gondi Awang, laki-laki, bergelar Datuk Bandaro Kuning. 2. Putih Bulan Torang, perempuan. Kemudian, Nun Alam ini anak dari Putih Renosuda. Beliau suka menuntut ilmu dan bertapa di Bukit Batu Patah. Nun Alam ini orang yang sakti, karena beliau rajin menuntut ilmu dan bertapa. Kabarnya, kalau Nun Alam ingin melihat Luak Nantigo, beliau cukup melihatnya dari tempat beliau dari atas Bukit Batu Patah, melalui 3 buah sumur di atas Bukit Batu Patah. Kalau beliau ingin melihat Luak Nantuo, beliau melihat salah satu sumur itu, dan begitu juga dengan Luak Nantonga dan Luak Nanbongsu. Beliau melihat dari satu-satu sumur itu. Begitulah kesaktian dari Nun Alam ini. Beliau menjadi raja pertama di Bukit Batu Patah. Semasa Nun Alam inilah dibuat 2 raja, atau ada juga orang yang menyebut Rajo Duo Selo dalam kelarasan Koto Piliang, yaitu 1. Rajo Alam, berkedudukan di istana atau kerajaan Batu Patah. 2. Rajo Adat, berkedudukan di Buo. Dan Sungai Tarap adalah pamuncak, dalam kurung kekuasaan tertinggi dalam kelarasan adat Koto Piliang. Sesudah Nun Alam meninggal dunia,
beliau digantikan oleh Run Pitualo. Run Pitualo juga meneruskan kebijakan masalah adat di Luar Antigo. Kemudian, sesudah Run Pitualo meninggal dunia, beliau digantikan oleh Maharaja Indo. Maharaja Indo ini memindahkan istana dari puncak Bukit Batu Patah ke bawah, yaitu di pinggir Sungai Bungo dan di Ulak Batu Nanduo di dalam, di Pagaruyung sekarang. Di zaman Maharaja Indo ini, agama Islam mulai masuk ke Luar Antigo, yaitu dari Siak oleh para pedagang dari Gujarat. Dan Luak Nan Bongsu adalah yang pertama sekali memeluk agama Islam, karena dari Siak lebih dekat ke Luak Nan Bongsu melalui batang air. Berarti Maharaja ini menduduki istananya di akhir abad ke-7 dan permulaan abad ke-8 Masehi. Karena agama Islam mulai masuk ke Luar Antigo dalam catatan sejarahnya adalah di akhir abad ke-7 dan di awal abad ke-8 Masehi. Makanya, kalau di Luar Antigo orang menyebut untuk memanggil orang yang berdoa dipanggil dengan sebutan orang Siak. Mungkin maksudnya karena yang membawa agama Islam yang pertama sekali adalah dari Siak. Kemudian, sesudah Maharaja Indo meninggal dunia, beliau digantikan oleh Yang di-Pertuan Sati. Di zaman Yang di-Pertuan Sati inilah Raja Tigo Selo disempurnakan, karena agama Islam sudah mulai masuk dan para penduduk serta para datuk sudah memeluk agama Islam, yaitu Raja Alam dan Raja Adat sudah ada. Maka ditambah satu raja lagi, yaitu Raja Ibadat, yang mengurusi masalah agama, yang berkedudukan pertama sekali di Kampung Tengah dengan Balai Bungo. Kedudukan Raja Tigo Selo yaitu: 1. Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung. 2. Raja Adat berkedudukan di Buo. 3. Raja Ibadat berkedudukan di Kampung Tengah, Balai Bungo tempat tinggalnya. Kemudian, sewaktu Sultan Alif Khalifatullah menjadi Raja Alam di Pagaruyung tahun 1641 sampai dengan 1680 Masehi, Raja Ibadat beliau pindahkan tempatnya di Sumpur Kudus. Ada kemungkinan karena beliau beristrikan orang Sumpur Kudus, yaitu Tuan Putri Sampu. Dan Sultan Alif Khalifatullah jabatannya merangkap. Beliau juga sebagai Raja Alam di Pagaruyung dan juga sebagai Raja Ibadat pertama di Sumpur Kudus. Raja Alam Pagaruyung berakhir semasa Raja Bagaiwang III. Raja Alam Pagaruyung 1798 sampai dengan 1803 Masehi. Itu menurut salah satu sumber. Raja Ibadat terakhir yaitu Sultan Abdul Aziz yang di-Pertuan Raja Ibadat keempat di Sumpur Kudus. Raja Adat terakhir yaitu Sultan Ali Alam Shah di Buo.
Raja Tigo Selo ini kemudian berakhir karena penjajah Belanda sudah masuk ke Luak Nantigo. Dan runtuhnya Raja Alam di Pagaruyung juga berkaitan dengan peristiwa Koto Tangah di Padang pada abad ke-19 antara kaum Pidari dan kaum Istana Pagaruyung. Kaum Pidari yang dipimpin oleh Tuanku Lintau atau Tuanku Pasaman. Nama sebenarnya adalah Sidu Mukmin, asal dari daerah Lintau. Karena Sidu Mukmin ini belajar soal-soal agama Islam di Pasaman, maka beliau dipanggil juga Tuan Pasaman atau Tuanku Pasaman. Kaum dari pihak Istana Pagaruyung dipimpin oleh Raja Alam Muningsah dan pembesar lainnya. Peristiwa Koto Tangah bermula dari kaum Pidari ingin meluaskan pengaruhnya di tanah datar, dan sesudah berhasil memperluas pengaruhnya di beberapa daerah yang lain, dan kaum kerajaan Pagaruyung dan beberapa daerah lainnya menentang kebijakan kaum Pidari, maka terjadilah konfrontasi antara kaum Pidari dan kaum kerajaan Pagaruyung. Kemudian diadakanlah pertemuan di Koto Tangah, karena Koto Tangah di Padang dianggap daerah yang netral. Sesudah makan bersama, dalam perundingan itu tidak mendapatkan kesepakatan, maka terjadilah peristiwa berdarah itu. Dalam peristiwa itu, banyak dari kaum kerajaan dan para pengikutnya yang mati terbunuh, dan sebagian lagi yang masih hidup melarikan diri ke berbagai daerah. Raja Alam Muningsah yang juga terluka melarikan diri ke daerah Lubuk Jambi sambil membawa cucunya, dan kemudian Raja Alam Muningsah menetap tinggal di Lubuk Jambi. Kalau kita melihat dan berpedoman kepada peristiwa Koto Tangah itu, maka Raja Alam Muningsah lah yang terakhir sebagai Raja Alam Pagaruyung, karena beliau sudah menetap di daerah Lubuk Jambi. Dan pada waktu Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Alam Bagagarsa pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Alam Bagagarsa dalam peristiwa Koto Tangah melarikan diri ke Padang. Sultan Alam Bagagarsa dan Tuanku Saruaso akhirnya meminta bantuan kepada Belanda untuk memerangi kaum Pidari. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa mereka bersedia menyerahkan kerajaan Minangkabau kepada Belanda, asal saja mereka mau membantu memerangi kaum Pidari. Pihak Belanda yang diwakili oleh Dupuy, karena Dupuy sudah mengambil alih pemerintahan dari Inggris pada tahun 1819 di Padang, dan Dupuy adalah residen di Padang. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1821, surat perjanjian itu disepakati dan ditandatangani di Padang, yang isinya antara lain yaitu: 1. Kepala-kepala dalam kurung para pangulu dari kerajaan Minangkabau secara formal dan mutlak menyerahkan Nagari Pagaruyung, Sungai Tarap, dan Saruaso. Begitu juga daerah-daerah di sekelilingnya dari kerajaan Minangkabau kepada pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, kepala-kepala tersebut dengan sungguh-sungguh berjanji atas nama mereka dan rakyat maupun keturunan rakyat mereka
untuk mematuhi tanpa kecuali pemerintahan Hindia Belanda dan tidak akan menentang perintah apapun dari Hindia Belanda. Yang ketiga, pemerintah menyediakan satuan tentara terdiri atas 100 orang di bawah perwira-perwira bangsa Belanda dengan 2 pucuk meriam. Tujuannya adalah untuk merebut daerah-daerah yang telah diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda yang disebut tadi dan menduduki benteng Simawang guna melindungi rakyat terhadap serangan-serangan kaum Pidari dan untuk mengusir mereka dari dan membawa perdamaian ke daerah-daerah tersebut. Yang keempat, para kepala akan menyediakan kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan dan mengurus makanan tentara yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, adat dan kebiasaan lama dan hubungan kepala-kepala itu dengan penduduk akan dipertahankan dan tidak akan dilanggar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam perjanjian. Demikianlah secara ringkas isi perjanjian itu antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Alam Bagagarsa atas nama pemimpin rakyat yang sudah menyerahkan pusat alam Minangkabau kepada pemerintah Hindia Belanda asalkan Belanda mau membantu melawan kaum Pidari. Para pemimpin itu yaitu Sultan Alam Bagagarsa dan para pengikutnya semua harus bersumpah setia dengan Al-Quran untuk mereka dan anak cucu mereka. Perjanjian itu disaksikan oleh Panglima di Padang dalam kurung Sultan Raja Mansur Alam Shah beserta wakilnya Tuanku Bandaro Raja Johan dan para penghulu di Kota Padang, juga para pedagang penting dan lain-lain. Persetujuan itu sendiri ditandatangani sendiri oleh Residen Dupuy dan 20 orang kepala atau yang menamakan wakil rakyat. Inilah orang-orang yang menandatangani surat perjanjian itu. 1. Daulat yang dipertuan Sultan Alam Bagagarsa dari Pagaruyung dalam kurung yang sempat melarikan diri dari peristiwa Koto Tanga ke Padang. Yang kedua, yang dipertuan Raja Tangsir Alam dari Saruaso. Ketiga, yang dipertuan Sultan Kerajaan dari Saruaso dalam kurung. Kedua orang ini adalah adik kakak. Yang keempat, Datuk Basuko dan Datuk Mudo atas nama sendiri dan 12 penghulu dari Batipur. Yang kelima, Datuk Satu dan Datuk Palindi atas nama sendiri dan 6 penghulu dari Singkarak. Yang keenam, Datuk Rajo Nando dan Datuk Rajo Bagagar atas nama sendiri dan 8 penghulu dari Sanyang Bakar. Ketujuh, Datuk Rajo Nansati atas nama sendiri dan 5 penghulu dari Bungo Tanjung. Yang kedelapan, Datuk Gadang Maharajo Lelo atas nama sendiri dan 5 penghulu dari Pitala. Kesembilan, Datuk Sati atas nama sendiri dan 6 penghulu dari Tanjung Barula. Yang ke-10, Datuk Rajo Buhet atas nama sendiri dan 4 penghulu dari Gunung Rajo. Ke-11, Datuk Penghulu Besar atas nama sendiri dan 4 penghulu dari Batu Sangkar.
Yang ke-12, Datuk Maharaja Lelo atas nama sendiri dan 6 penghulu dari Sumpur. 13, Datuk Saripado atas nama sendiri dan 6 penghulu di Malala. 14, Datuk Nakhoda Intan dan Datuk Paduko atas nama sendiri dan 40 penghulu selebihnya dari 9 koto. Ke-15, Datuk Mangun Nantuo dan Datuk Bandaro Mudo atas nama sendiri dan 6 penghulu dari Simawang. Itulah mereka yang 20 orang penghulu dan kaum Raja Pagaruyung yang menandatangani perjanjian itu dengan pihak Belanda, ditambah lebih 100 para penghulu yang lain di pedalaman daerah-daerah yang lain di Sumatera Barat yang mereka atasnamakan saja. Sesudah perjanjian itu selesai dibuat dan ditandatangani, Sultan Alam Bagagarsa hanya diberikan jabatan sebagai regen tanah datar oleh Belanda. Bahwa penyerahan ini hanya suatu sandiwara saja. Semua kita tahu bahwa Sultan Alam Bagagarsa sama sekali bukan raja dalam arti kata yang kita ketahui. Tetapi Belanda pura-pura menganggapnya serius dengan dalil melindungi rakyat. Mereka mulai perang melebarkan daerah jajahan. Tetapi kira-kira 20 tahun kemudian, dalam kurung sesudah Belanda menang, barulah disebut bahwa mereka terkecoh atau terjebak oleh segelintir manusia yang sama sekali tidak berpengaruh dan tidak berhak menjual daerah Minangkabau, hingga Belanda akhirnya terlibat dalam peperangan yang lama dan dahsyat. Tetapi ini baru ditulis setelah tidak ada lagi kekuasaan yang mampu mengusir mereka waktu itu dari Sumatera Barat. Dalam kurung, baca antara lain surat sangat rahasia Gubernur Komandan Militer A.P. Misil nomor LA.Ki tertanggal 3 Oktober 1842 terkenal sebagai Standar Brief Misil. Itulah mengenai Kerajaan Bukit Batu Patah yang pertama dan runtuhnya Kerajaan Alam Pagaruyung. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.